Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Ada informasi saudara ya, jadi aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang. Saudara, ada berita yang berkata bahwa aparat menemukan gudang emas, menemukan gudang emas milik Panji Gumilang, saudara. Dan ini luar biasa. Dan kita tahu bahwa Panji Gumilang itu bertubi-tubi, saudara, tertimpa dengan segala macam hoax yang disebarkan oleh, saya tidak tahu itu siapa mereka dan apa tujuan daripada mereka. Di dalam sebuah unggahan di Facebook itu mengklaim aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam unggahan disebutkan, emas tersebut itu diduga merupakan aset negara yang dikorupsi, saudara. Setelah ditelusuri, narasi-narasi ini sepertinya adalah tidak benar, saudara. Informasi tidak benar. Dan itu dimunculkan oleh siapa yang tidak bertanggung jawab yang jelas ya. Jadi Al Zaitun itu menjadi sorotan setelah Panji Gumilang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama atau penodaan agama. Jadi dikutip dari kompas.id, Panji dilaporkan oleh pendiri NII Crisis Center, yaitu Ken Setiawan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023. Dan DPP, Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP, itu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Jadi selain itu, Panji juga melontarkan pernyataan yang memicu, sepertinya atau katanya pernyataan yang memicu polemik, antara lain perempuan itu bisa satu saf atau satu baris dengan laki-laki di dalam Idul Fitri kemarin ya, dan juga adalah nyanyian Salam Aloihim yang diduga identik dengan Israel. Ya, kita lihat aja ya, sebab sekarang kita telusuri ya. Jadi narasi soal aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang itu muncul di Facebook. Salah satunya dibagikan oleh sebuah akun, saudara. Jadi akun tersebut membagikan sebuah video ya, karena berdurasi sekitar 8 menitan dengan judul "Aparat temukan gudang emas milik Panji Gumilang, diduga korupsi aset negara." Ya, ini karena semestinya memang tendensius, saudara. Ini adalah kata-kata pengen menjatuhkan yang dibilang adalah Syekh Panji Gumilang. Dan berdasarkan penelusuran dari tim cek fakta dari kompas.com, dalam video tidak ditemukan informasi soal aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang. Jadi narator hanya membacakan artikel di laman kompas.com itu berjudul "Awal Pendirian Al Zaitun", ya kan, diklaim punya kekayaan hingga 2 ton emas, punya kekayaan 2 ton emas, saudara. Artikel tersebut itu memuat pernyataan dari pendiri Ponpes Al Zaitun, yaitu adalah Imam Supriyanto, yang menyebutkan pada awal berdirinya Al Zaitun sempat memiliki kekayaan hingga 2 ton emas, ya kan? Ini adalah informasi dari Imam Supriyanto ditujukan kepada Syekh Panji Gumilang, bahwa katanya awal pendirian Al Zaitun itu Syekh Panji Gumilang memiliki emas 2 ton. Ya, karena 2 ton ini banyak sekali, saudara. Ia mengungkapkan perhimpunan dana paling signifikan terjadi pada tahun 1933.
Ingat-ingat saudara, ini adalah kalimat yang dibuat oleh Imam Supriyanto ya. Dia mengatakan, perhimpunan dana paling signifikan terjadi pada tahun 1933. Penghimpunan dana sendiri dilakukan oleh para pengikut negara Islam Indonesia atau NII KW9. Sekarang kita hitung-hitungan saudara. Ada informasi yang berkata, ya kan, mereka ini menghimpun 2 ton emas itu pada tahun 1933. Sedangkan Syekh Panji Gumilang itu lahir itu tahun 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan. Ya kan, kita tahu kemerdekaan adalah kemarin itu merdeka pada 78 tahun. Dan Syekh itu dilahirkan adalah 77 tahun yang lalu. Berarti apa? Setelah 1 hari merdeka, Syekh itu lahir. Nah, ini beritanya, ya kan, ini beritanya penghimpunan dana dilakukan oleh kita tidak tahu siapa. Itu dilakukan pada tahun 1933. Ya kan? Yang menghimpun siapa? Mereka adalah anggota daripada negara Islam Indonesia atau KW9. Nah, ini tahunnya tahun 1933 dan Syekh lahir, berarti 16 tahun kemudian itu Syekh Panji Gumilang baru lahir, saudara. Nah, ini masuk di akal nggak ini? Ini adalah informasi yang benar-benar menyesatkan. Ya, kita lihat lagi ya, sementara beberapa klip dalam video itu juga tidak terkait dengan narasi aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang. Salah satu klip ya kan, salah satu klip video menampilkan atau pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto, identik dengan video di YouTube kompas.com. Waktu itu ada muncul ya kan, si Imam Supriyanto. Salah satu salah satu klip dalam awal video itu menampilkan pendiri Ponpes Al Zaitun adalah Imam Supriyanto, identik dengan waktu itu video dari Kompas TV pernah ada ya menampilkan daripada, atau mungkin berita saja. Salah satu klip dari atau awal pada video yang menampilkan pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto itu mungkin ada identik dengan waktu itu berita lah, anggaplah berita di Kompas TV ya. Dan itu menampilkan yang namanya Imam Supriyanto adalah pendiri daripada Ponpes Al Zaitun. Dalam video itu, Imam itu menyinggung kekayaan Ponpes Al Zaitun pada awal berdiri. Katanya itu mencapai 2 ton emas. Saya ulang saudara. Jadi pada awal video itu, seolah-olah Imam itu menyinggung kekayaan Ponpes Al Zaitun itu pada awal berdiri itu mencapai 2 juta ton. Ya kan, 2 ton emas saudara, bukan 2 juta, 2 ton emas. 2 ton emas. Jadi menurut dia Al Zaitun itu didirikan sebagai salah satu program NII KW9. Jadi sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid ya kan soal aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang. Dan informasi aja saudara, jadi seolah-olah di Al Zaitun ditemukan tempat ya kan emas berat 2 ton ya, karena 2 ton kilo itu banyak saudara, banyak sekali, dan itu adalah mustahil. Jadi kesimpulannya pada narasi saat aparat menemukan gudang emas milik Panji Gumilang adalah apa? Itu adalah hoax juga saudara. Ya kan, jadi video itu benar-benar berisi adalah berita-berita hoax. Informasinya luar biasa, 2 juta 2 ton emas. 2 ton emas itu kita hitung aja saudara. Ya kan, kalau 1000 kilo itu 1000 kilo baru 1 ton. Ini berarti 2000 kilo. 2000 kilogram. Nah itu saudara banyak banget ya, 2 ton emas.
Jadi narator video hanya membahas soal pernyataan pendiri Ponpes Al Zaitun, yaitu Imam Supriyanto, ya kan, itu dibahas saudara, Imam Supriyanto yang menyebutkan jadi pada awal berdiri Al Zaitun itu sempat memiliki yang bernama yang berjumlah 2 ton emas. Imam Supriyanto mengatakan itu, berarti ada dia sendiri juga membuat hoax saudara, dan waktu dia mungkin salah kata atau mungkin orang lain yang membuat memang dipleset-plesetin sehingga sepertinya dikaburkan. Itu soal tahun berdirinya NII itu aja salah saudara. Jadi mereka kan mereka atau mengungkap berdirinya NII itu tahun 1933. Sedangkan Syekh Panji Gumilang itu dilahirkan 13 tahun kemudian. Karena Syekh Panji Gumilang kan lahir pada tahun 1946, berarti setelah 1933, 13 tahun kemudian Syekh Panji Gumilang baru lahir nih. Ya kan, unyu-unyu kecil ini lahir nih, Syekh Panji Gumilang. Habis itu begitu Syekh Panji Gumilang masih kecil terus besar, dia bisa membentuk yang namanya Negara Islam Indonesia atau ini. Ini mustahil, saudara. Ya kan, kita coba pikir secara logik aja, masuk nggak di akal? Mereka-mereka ini sepertinya meramu informasi yang menyesatkan. Jadi orang banyak berpikir, ini gimana sih? Kok dibuat pada tahun NII lahir pada tahun 1933. Sedangkan Syekh Panji Gumilang atau Panji Gumilang itu dilahirkan tahun 1946. Berarti 13 tahun. Jadi NII lahir itu baru Syekh Panji Gumilang lahir. Ya kan, 13 tahun kemudian baru itulah ada Syekh Panji Gumilang. Dan berarti kecil terus langsung besar, langsung dia menjadi anggota NII. Ya kan, habis itu dia terus bisa mengumpulkan orang. Ini saudara kabur. Kita sendiri yang membahas ini pun juga jadi rancu. Ini apa ini? Ya, kita tahu sendiri saudara bahwa isu mengenai Al Zaitun itu banyak saudara. Kita tahu ya, pada awal gitu kita mendengar di Al Zaitun ditemukan kuburan, ya kan, ditemukan jenazah-jenazah, dikuburkan di Al Zaitun ditemukan ada cewek kecil, ya kan, mereka adalah santri di sana yang dibunuh oleh Syekh Panji Gumilang. Dan ini berita-berita ini sepertinya itu ada yang merawat. Mengapa? Kalau mereka sebenarnya bisa melakukan atau mungkin melarang beredarnya segala macam video yang muncul di Al Zaitun. Tapi mengapa video-video itu didiamkan begitu saja? Kita tahu bahwa di sana itu sepertinya ada ditemukan tulang belulang, ya kan, pertama. Habis itu ditemukan jenazah-jenazah. Terus ditemukan lagi ada santri-santri itu meninggal di sana dan ketemu saudara. Dan ini informasi ini kan menyesatkan. Dan ini tidak pernah. Mengapa waktu aparat penegak hukum atau kepolisian waktu hadir di Al Zaitun itu kan banyak saudara. Dan dia bisa menyelidiki semua yang ada di Al Zaitun. Tapi mengapa dia tidak mendapat informasi? Dan informasi itu bisa muncul setelah kemudian, setelah polisi-polisi itu hadir di Al Zaitun. Jadi berarti apa? Ini adalah merupakan karangan mereka begitu polisi-polisi hadir di Al Zaitun. Terus mereka mengarang cerita. Dimundurkan juga waktunya, ya kan, mengarang cerita. Wow, di sana polisi menemukan segala macam. Dan yang jelas, yang kita dapat informasi, itu polisi mengambil uang yang semestinya milik daripada para santri dan santriwan di Al Zaitun. Dan uang itu bagaimana kabarnya? Sekarang kan kita nggak tahu. Ya kan, itu katanya diambil sebagai barang bukti. Dan barang buktinya tidak hanya itu, katanya yang jelas ini, yang jelas, yang terkonfirmasi adalah sepertinya katanya meja atau mungkin bangku ya, bangku buat Syekh duduk, ya kan. Terus ditemukan lagi apa, kamera kayak atau mungkin video kayak atau apa, itu benar. Tapi kalau yang di sana ditemukan adalah 2 ton emas. Ya kan, terus ditemukan bangkai-bangkai atau mungkin jenazah-jenazah. Terus ditemukan ternyata ada kuburan anak-anak, ya kan. Dan itu adalah santri-santri di sana. Ini adalah semua berita hoax, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Mengapa berita itu semestinya beredar
bebas ya, tidak diadakan pencegahan atau pelarangan menyebarkan berita hoax tentang Al Zaitun. Dan kalau misalkan ketahuan akan ditangkap atau apa, ini saudara, harus ada efek jera, ancaman itu harus diberikan kepada aparat penegak hukum. Kalau didiamkan saja, malah kita berpikir kan aneh-aneh, saudara. Apakah itu juga mungkin orang-orang aparat penegak hukum yang membuat berita ini? Bisa jadi, ya kan? Kalau aparat itu merasa dia tidak melakukan apa-apa di sana, hanya mencari barang bukti, dan ternyata ditemukan ada beberapa barang bukti kan, dan sudah dikumpulkan di Barreskrim, itu tidak masalah. Tapi kalau muncul berita-berita yang tidak benar, ya kan, dari pertama ini ya, penemuan kerangka, habis itu terus penemuan mayat, ketemu juga jenazah anak-anak kecil atau santriwati-santriwati yang katanya masih muda, ya kan. Terus sekarang terdengar adanya 2 ton emas. Nah ini kan berita-berita yang tidak jelas. Ya kan, kami harapkan aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan tegas kepada mereka-mereka yang menyebarkan berita-berita hoax ini, saudara. Ini adalah berita-berita hoax. Dan kita tahu yang bawain kita kemarin adalah salah satunya jadi seolah-olah Anwar Abbas kehilangan 2 triliun. Nah, ini kan sama-sama juga masuk di situ juga ini. Berita-berita hoax itu kan berita hoax itu menyudutkan Panji Gumilang. Katanya Anwar Abbas dirampok uang 2 triliun. Yang merampok katanya anak buah daripada Panji Gumilang. Ini semua ini adalah berita-berita hoax, saudara. Banyak. Ya kalau kita kumpulkan dari Al Zaitun sendiri, khusus untuk berita di Al Zaitun itu ada beberapa ya. Saya ulang lagi. Pertama adalah ditemukan kerangka. Dan yang berikutnya adalah ditemukan jenazah-jenazah, katanya mayat-mayat di sana. Itu yang nomor 2. Dan yang ketiga adalah ditemukan anak-anak, saudara, anak-anak. Dan itu diperkirakan adalah santriwati masih muda-muda, itu katanya di sana ditemukan. Dan sekarang beritanya adalah ditemukan katanya emas 2 ton. Berita-berita hoax semua ini itu harus terkikis, saudara, harus dihilangkan. Nah, kalau tidak jelas-jelas menyudutkan Panji Gumilang yang sekarang sedang berada di tahanan Barreskrim. Dan moga-moga saja berita-berita itu tidak membuat pikiran daripada keluarga Panji Gumilang. Karena Panji Gumilang kan kita tahu ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantunya juga. Dan ini kan bisa juga memengaruhi pikiran daripada keluarga Panji Gumilang. Tentunya ada istrinya, ada anaknya cewek, ada anaknya cowok, saudara. Dan ini kan juga memengaruhi pemikiran di sana. Kalau misalkan saya sendiri kuat menghadapi segala masalah ini, tapi keluarganya kan belum tahu. Semoga saja keluarga Panji Gumilang, termasuk adalah istri, termasuk adalah anak-anak ya, cowok cewek ini, supaya kuat, saudara, menghadapi cobaan ini. Dan semua informasi ya kita akan berusaha, saya akan informasikan kepada saudara-saudara kita semua bahwa ini adalah hoax semuanya. Ya kan, kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan informasi juga atau mungkin himbauan kepada aparat penegak hukum supaya melarang beredarnya segala macam hoax yang berada di Al Zaitun. Ya kan, karena kita tahu Al Zaitun identik dengan Panji Gumilang. Sama seperti Panji Gumilang yang selalu berkata bahwa Al Zaitun itu sama dengan Panji Gumilang seperti gula dengan rasa manisnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi.